Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Amer. Perkenalkan, nama saya Kadrul Zulnia dengan NIM 231401088. Saya di sini akan membawakan usulan proposal untuk tugas akhir dari komputasi paralel terdistribusi dengan judul yang berupa implementasi arsitektur analitik terdistribusi berbasis Hplot dengan komputasi paralel untuk analisis resiko megatrust Sumatera. Untuk latar belakang dari penelitian ini, dari kondisi geologis yang sangat mengkhawatirkan di wilayah Sumatera, berdasarkan data Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017, Pulau Sumatera berada di atas zona subduksi aktif yang dikenal sebagai megatrust, dengan potensi gempa berkekuatan hingga magnitudo 9.0. Yang menjadi perhatian khusus adalah segmen Mentawai sampai Siberut, yang saat ini berada dalam fase akumulasi energi. Artinya energi tektonik yang terakumulasi dan berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa besar yang bisa memicu tsunami dahsyat. Masalah utamanya adalah waktu. Masyarakat pesisir hanya memiliki golden time yang sangat sempit, kurang dari 30 menit, untuk evakuasi setelah terjadi gempa. Namun sistem peringatan dini yang ada saat ini masih menggunakan arsitektur terpusat konvensional yang memiliki beberapa kelemahan kritis. Yang pertama adalah single point of failure, yaitu jika server pusatnya down, seluruh sistem akan lumpuh. Latensi yang sangat tinggi, data yang harus dikirimkan jarak jauh untuk diproses dulu, ketergantungan jaringan. Padahal jaringan komunikasi sering terganggu pasca gempa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan solusi dengan mengintegrasikan teknologi edge computing dengan memproses data di lokasi dekat sensor, didukung komputasi paralel untuk mempercepat analisis risiko secara signifikan. Selanjutnya, untuk bagian rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa masalah penelitian. Pertama, bagaimana merancang sistem peringatan dini gempa yang sangat responsif dengan latensi minimal. Sistem harus bisa memberikan peringatan dalam hitungan detik, bukan menit. Kedua, bagaimana mengatasi beban komputasi yang sangat berat untuk simulasi risiko tsunami. Simulasi tsunami konvensional membutuhkan jam untuk selesai, padahal waktu evakuasinya hanya puluhan menit. Yang ketiga, bagaimana mengurangi ketergantungan pada infrastruktur cloud pusat yang rentan terhadap gangguan pasca bencana. Dan yang keempat, bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma komputasi paralel yang efektif khusus untuk pemrosesan data seismik Sumatera dengan karakteristik uniknya. Keempat masalah inilah yang akan saya coba jawab dari penelitian ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah implementasi arsitektur Hplot untuk sistem peringatan dini gempa. Arsitektur ini akan mendistribusikan beban komputasi ke edge node yang berada dekat sensor, sehingga mengurangi ketergantungan pada server pusat dan meningkatkan ketahanan sistem. Yang kedua adalah menerapkan komputasi paralel untuk analisis risiko gempa dan tsunami. Saya akan mengembangkan algoritma paralel yang mengoptimalkan penggunaan multi-core prosesor, sehingga waktu komputasi bisa dipercepat signifikan dibanding metode serial konvensional. Yang ketiga adalah analisis efisiensi sistem secara kuantitatif. Saya akan mengukur performa menggunakan metrik seperti response time, execution time, speed up, dan efisiensi untuk memastikan sistem memenuhi kriteria real time. Lalu, batasan penelitian. Agar penelitian ini juga fokus dan terukur, saya menetapkan beberapa batasan. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada simulasi perangkat lunak, bukan implementasi pada infrastruktur fisik sensor seismograf. Artinya saya hanya membangun software yang mensimulasikan kerja sistem. Yang kedua, sumber data yang digunakan adalah sintetis, yang dibangkitkan berdasarkan parameter gempa historis Sumatera dari katalog PUSGEN, bukan data real-time dari sensor lapangan. Yang ketiga adalah teknik paralelisasi menggunakan Python multiprocessing dengan pendekatan statistik workout partitioning, belum mengimplementasikan dynamic load balancing yang lebih kompleks. Yang keempat adalah model analisis risiko yang digunakan relatif sederhana, berdasarkan parameter magnitudo, kedalaman, lokasi epicentrum, belum memasukkan variabel geologi kompleks seperti mekanisme vokal. Dan yang kelima, aspek keamanan jaringan tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Algoritma utama yang saya implementasikan yang pertama adalah algoritma paralel seismic data processing. Algoritma ini bekerja dengan membagi data seismik menjadi beberapa subset, memprosesnya secara paralel di multiple core, mengekstrak fitur-fitur penting seperti peak ground acceleration, menghitung skor risiko lokal, kemudian menggabungkan hasilnya untuk menentukan tingkat peringatan global. Untuk algoritma kedua adalah adaptive edge filtering. Algoritma ini berjalan dari sisi edge node dan bertugas menyaring data sensor secara real time, menggunakan pendekatan statistikal dengan moving average dan 3 sigma rule. Algoritma ini mendeteksi anomali seismik dini, data yang terdeteksi anomali segera diproses, sementara data normal dikompresi untuk efisiensi bandwidth.
Kedua algoritma inilah yang akan saya rancang khusus untuk karakteristik data seismik Sumatera yang memiliki variasi spasial dan temporal tinggi di zona megatrust. Lanjut, untuk bagian metodologi penelitian. Untuk metode penelitian, tahap pertamanya adalah studi literatur. Saya akan mempelajari karakteristik geologi megatrust Sumatera, konsep edge computing, dan algoritma parallel processing dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Tahap kedua adalah generasi dataset, menggambarkan data sintetis berdasarkan parameter gempa histori Sumatera dari katalog Pusgen dengan rentang magnitudo 5 hingga 9,5. Tahap ketiga adalah perancangan arsitektur. Saya akan merancang sistem terdistribusi yang mengintegrasikan edge nodes dan closed server termasuk skema workload partitioning. Tahap keempat adalah implementasi algoritma. Mengkodekan algoritma paralel menggunakan Python multiprocessing dengan dua mode, serial dan paralel untuk perbandingan. Tahap yang kelima ada pengujian dan evaluasi, mengukur performa menggunakan metrik speed up, efisiensi, dan latensi dengan variasi jumlah data input. Tahap keenam adalah dokumentasi dan laporan, mendokumentasikan seluruh proses dan temuan penelitian dalam laporan skripsi. Lanjut, untuk implementasi algoritma, yang bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Python, kata kemudahan dan dalam implementasi parallel computing melalui library multiprocessing. Library multiprocessing untuk simulasi kerja multi-core processor dan implementasi algoritma paralel. Algoritma workload partitioning dengan pendekatan statistik partitioning untuk pembagian ke data ke core processor. Mekanisme sinkronisasi menggunakan message passing simulation untuk menjaga konsistensi dan data antar proses paralel dan mencegah race condition. Pengujian fungsional untuk memverifikasi bahwa pembagian tugas antar core berjalan dengan benar dan sistem menghasilkan output yang akurat. Lalu implementasi algoritma, saya akan menerapkan di edge site itu optimizing berupa adaptive filtering, bandwidth efficiency, dan real-time anomaly detection. Lalu arsitektur umumnya seperti ini, di mana penjelasannya adalah pertama dibuat data sintetis untuk sensor simulation. Yang kedua adalah edge processing, di mana filter dan validate. Yang ketiga adalah parallel processing core, di mana setiap paralel itu akan mendeteksi algoritma berdasarkan data sintetisnya dan memutuskan apakah ini harus dikirimkan ke sistem alert di sistem alert atau hanya akan masuk ke database. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amer yang sudah membawakan pembelajaran komputasi paralel terdistribusi selama setengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.